Kita berada di part 2. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang seputar Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu salah satu program studi yang ada di FIP. Apa itu Kak Iva? Khususnya di program studi PGSD. Oke, dari namanya sendiri PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Banyak yang beranggapan kalau di SD itu hanya diajari bernyanyi, tepuk-tepuk, begitu pula di PG PAUD. Sebenarnya itu tidak seperti itu ya teman-teman. Untuk PGSD sendiri tidak hanya diajari itu, kita itu diajari semua hal tentang PGSD, dari mata pelajarannya, yaitu kan ada mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, PPKN, IPS, IPA, pokoknya semua muatan itu ada, seni, bahasa Inggris itu ada semua. Tapi tidak hanya itu, kami juga diajari mengenai strategi pembelajaran, teori belajar dan mengajar, ilmu pendidikan, pendidikan karakter, lalu ada apa lagi Kak Alda? Dasar-dasar manajemen, micro teaching, bagaimana cara kita mengajarkan anak, dan juga psikologi anak. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajarkan materi, kita juga mempelajari karakteristik anak, ciri-ciri anak. Jadi setiap anak usia 5-7 tahun mengalami perubahan seperti apa, anak dari usia 8-12 tahun itu seperti apa, kita juga memahami itu semua ya teman-teman. Jadi banyak hal yang kita pelajari, dan juga berbagai macam peminatan dari kegiatan pramuka, ekstrakurikuler olahraga, seni, ada seni tari, nyanyi, musik, kreasi, dan berbagai macam lainnya. Ada seni 3 dimensi, dan itu semua keterampilan harus kita pelajari ya. Jadi yang bilang bahwa PGSD itu belajarnya gampang, menurut aku sendiri dan Kak Iva itu salah besar, karena yang kita pelajari itu cukup banyak, gak sedikit. Jadi banyak hal yang harus kalian ketahui, dan banyak hal juga yang harus kalian pelajari di program studi PGSD itu sendiri. Apalagi kita ya Kak sudah semester tua, semester semi tua, dari semester 6 akan naik ke semester 7. Jadi kita juga sudah harus menyiapkan judul untuk skripsi nantinya. Apalagi kan semester tua ini juga lebih banyak yang dipelajari seperti kayak pengembangan kurikulum, lalu penelitian, melakukan penelitian tindakan kelas, lalu ada metodologi-metodologi yang sudah dipelajari. Lalu ada apa lagi Kak? Tentunya kita mempelajari filsafat. Filsafat pendidikan, lalu ada bimbingan konseling. Jadi meskipun kita di SD itu kan tidak ada guru BK. Nah kita sebagai guru ataupun wali kelas, di setiap kelasnya itu kan pasti ada wali kelas atau guru wali. Nah itu harus berperan double gitu, harus bisa menjadi guru BK sekaligus menjadi guru kelas. Kita sebagai konselornya harus bisa memahami anak, mengerti anak, dan kita juga harus tahu bagaimana cara mengajar yang baik. Nah, banyak hal yang harus kalian pelajari ya, terutama dari semester awal. Untuk semester awal, jadi untuk teman-teman yang baru saja bergabung di PGSD, di awal ini mungkin teorinya masih banyak dasar. Teori ya, mungkin teori-teori dulu yang dikasih untuk yang semester awal itu. Jadi semester 1, semester 2 itu lebih kita mempelajari mengenai tentang teori belajar, apa itu teori belajar dan pembelajaran, terus strategi pembelajaran, terus ilmu pendidikan. Sementara kita tahu ada pendidikan formal, informal, non formal. Jadi pendidikan inklusi, pendidikan yang lain-lain berbagai macam itu juga akan kita pelajari di awal. Jadi di awal itu juga kita masih belajar dasarnya, dan juga mengenai pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini penting ya teman-teman, karena karakter ini juga fondasi utama untuk anak-anak. Jadi kan namanya juga pendidikan anak sekolah dasar. Jadi kita itu harus belajar membentuk anak yang berkarakter. Karakter seperti apa saja. Nah, di pendidikan karakter inilah kita mempelajari itu. Ya, kalau dari usia dini sudah memiliki fondasi karakter yang baik, insya Allah kalau kedepannya ataupun anak itu sudah menjadi dewasa, itu akan terbentuk karakter yang baik. Di situ kita juga harus memahami karakter siswa di setiap kelasnya, karena kan siswa itu pasti memiliki karakter yang berbeda. Nah ini guru juga harus bisa
memilih model dan juga metode yang tepat untuk proses kegiatan belajar mengajar. Di PGSD juga dipelajari untuk perencanaan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, Media pembelajaran gitu. Itu semua akan dipelajari. Jadi tidak hanya untuk materi saja, tapi kita juga dikasih kayak praktek-prakteknya. Mungkin untuk di semester awal itu kebanyakan teori, tapi pas di semester tengah sampai akhir itu kebanyakan praktek. Seperti kita melakukan observasi ke sekolah-sekolah, lalu wawancara, ataupun melakukan praktik mengajar dengan siswa maupun micro teaching dengan teman. Biasanya itu seperti itu, teman-teman. Nah, tidak lupa juga di PGSD sendiri ini kita harus bisa membuat media pembelajaran ya teman-teman. Jadi selain kita mempelajari teori dari apa itu teori belajarnya, apa saja definisinya, dan bagaimana strategi-strategi serta model dan metode pembelajaran, apa segala hal yang sudah kita ketahui sebelumnya, di sini kita juga membutuhkan media. Media itu untuk apa? Untuk membantu siswa lebih memahami, lebih mengerti materi yang akan kita ajarkan. Nah, media sendiri ini banyak teman-temannya, karena ini anak usia sekolah dasar, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 kita juga harus paham media yang cocok digunakan untuk anak kelas 1 itu seperti apa, media yang cocok digunakan untuk anak kelas 4, 5, 6 itu seperti apa. Jadi kita juga harus bisa ada media elektronik, non elektronik, media cetak, non cetak, visual, audiovisual, dan media yang lainnya. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya itu apa ya Kak Iva? Pengembangan kurikulum ya Kak Iva ya. Sering bergantinya waktu itu kita kan sering ada perubahan kurikulum. Sistem pendidikan di Indonesia kan kurikulumnya juga berbeda. Sekarang kan menggunakan kurikulum 13, dulunya kan KTSP gitu. Nah, jadi kan seiring kita berjalannya waktu, kita juga sekarang ngerti kok kenapa ya kurikulum di Indonesia ini berubah gitu. Nah, di situ kita mempelajari dari KTSP, K13 sampai sekarang itu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ada berbagai hal, aspek, alasan itu yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Dan kita juga diminta untuk memiliki skill atau bakat yang harus kita punya, dari cara kita mengajar, cara kita mengembangkan bahan ajar, cara kita mengembangkan materi, teori, serta cara kita mengimplementasikannya kepada siswa. Jadi bagaimana cara kita mengajar itu siswa paham. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sekarang kan zaman era globalisasi, zaman modern, menggunakan banyak media-media seperti media elektronik ya Kak. Jadi kita juga harus bisa dengan menggunakan teknologi itu, kita juga harus bisa dan kita harus paham. Tidak lupa kita itu mengimplementasikan kecerdasan gitu. Jadi setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Jadi kita juga harus paham anak itu entah itu memiliki kecerdasan linguistik, musikal, apalagi Kak? interpersonal, naturalis, banyaklah kecerdasan itu. Dan setiap siswa itu sama seperti karakteristiknya tadi itu kan berbeda-beda. Jadi kecerdasan yang mereka miliki pun juga berbeda-beda. Jadi guru itu kan harus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswanya gitu. Lalu jadi guru SD itu tidak hanya mengajar di kelas saja ya. Jadi guru SD itu harus bisa seperti mengajar pramuka. Nah, itu di PGSD ada pendidikan kepaduan namanya, itu mengajar pramuka. Lalu untuk peminatannya itu ada bahasa Inggris, lalu ada seni, lalu ada kemahiran. Nah, itu biasanya untuk mahasiswanya bisa memilih, tidak harus sama dengan temannya, sesuai minat dari mahasiswa itu sendiri. Dari itu bisa juga guru SD itu menjadi guru olahraga kan. Untuk anak SD kan olahraganya itu tidak terlalu berat ya, jadi kita meskipun sebagai perempuan itu juga harus bisa mengajarkan olahraga. Lalu untuk peminatan seperti bahasa Inggris tadi ataupun bahasa Arab, biasanya itu kalau di pendidikan guru madrasah itu ada. Benar banget. Nah, tidak lupa pula kita mengerti cara membuat rancangan pembelajaran dari materi pembelajaran, perencanaan pembelajaran itu, cara membuat RPP, silabus, prota, promes, itu juga kita pelajari ya teman-teman. Jadi jangan menganggap membuat RPP itu gampang. Enggak, membuat rancangan pembelajaran itu bisa dikatakan 50% gampang, 50% sulit, karena kita harus mengerti metode seperti apa yang kita inginkan, model seperti apa yang kita inginkan, pembelajaran seperti apa yang kita inginkan. Nah, di situ kita harus paham indikator seperti apa yang ingin kita kembangkan, tujuan pembelajarannya apa, serta kegiatan-kegiatan siswa itu bagaimana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan tidak lupa pula silabusnya, program tahunan, program semester, dan juga di sini kita mempelajari tentang bahan ajar,
dan juga mengembangkan tentang pendidikan lingkungan hidup. Jadi kita juga mempelajari lingkungan di sekitar, entah itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan lainnya. Bagaimana cara anak itu bisa beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Jadi banyak hal yang kita pelajari di PGSD. Jadi untuk teman-teman yang mungkin awalnya berpikir statement kalau PGSD itu mata kuliahnya gampang, seneng, nggak ribet, nggak sulit. Yang menurut aku itu salah ya teman-teman. Karena kita salah. Setiap prodi pasti memiliki kesulitan masing-masing. Karena benar, karena aku sendiri awalnya juga berpikir PGSD mungkin cuma sekedar belajar inilah, itulah. Wow, setelah kita masuk, Masya Allah banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Dan kita guru SD itu dituntut harus bisa untuk memiliki skill atau harus bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari. Kita harus multi talent, kita harus bisa bernyanyi, kita harus bisa menari, kita harus bisa menjadi anak-anak, kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, kita juga harus bisa jadi orang tua untuk mereka. Mungkin untuk guru laki-laki bisa menjadi ayah untuk mereka, untuk perempuan kita harus bisa jadi ibu untuk mereka. Kita ini menjadi panutan, bisa dikatakan kita kata guru saya. Jadi kan anak-anak berpikir kata guru saya, mereka berpikir apa yang mereka pelajari itu mereka dapatkan dari guru. Jadi kita juga harus tahu, kita harus paham apa yang akan kita sampaikan dan apa yang akan kita lakukan. Itu harus dipikirkan matang-matang sih kalau menurut aku. Iya. Untuk Kak Ivana sendiri bagaimana? Terus ini ya sedikit tambahan, jadilah guru yang disukai, tidak hanya guru, dosen juga sih. Kan ada itu kata-kata dosen killer, guru killer itu kan pasti sering terdengar, dan kebiasaan siswa ataupun peserta didik kalau mendengar guru killer, dosen killer itu kan kebanyakan takut, tidak suka itu. Nah, jadilah guru yang disukai. Bagaimana caranya? Nah, itu kita harus menjadi teman mereka. Jangan kayak menghakimi, mereka berbuat salah langsung dihakimi, langsung diberi hukuman. Nah, itu jangan. Sebaiknya kita itu harus tegas apa kesalahan mereka, terus konsekuensi apa yang didapatkan ketika melakukan kesalahan. Beri pengertian mereka baik-baik dan jadilah teman ataupun pendengar yang baik juga, jangan langsung dihakimi. Mungkin itu sih pesan untuk diri saya sendiri, Mbak Alda juga yang akan mendengarkan kalian para pendengar. Mungkin itu sih dari saya. Yes, terutama kita juga harus belajar mengenai mental ya teman-teman. Jadi untuk jadi guru kita juga harus paham dengan mental kita. Kita ini karakternya seperti apa? Apakah kita karakternya keras atau lembut, tegas atau marah kayak gitu, kita harus paham. Dan kita juga harus ngerti, gak bisa kita langsung seperti kayak Ivan itu langsung menghakimi anak. Ini kamu salah gitu. Kita nggak boleh. Dan kita juga untuk menemukan potensi dan bakat anak, kita juga harus mengenali mereka secara dalam. Untuk apa? Untuk mengetahui, nah kamu itu bisa gitu loh. Kamu tuh mempunyai bakat ini. Jangan langsung kalian, enggak kamu nggak bisa nyanyi, enggak kamu nggak bisa nari. Kan kebanyakan mungkin dulu anak itu kurang percaya diri karena kurang mendapat perhatian dan dorongan dari lingkungan sekitar, baik itu guru, orang tua ataupun teman-temannya. Jadi sekarang kita itu harus mengerti anak itu potensinya di mana dan kita harus mendukung mereka. Kita harus memberi support dan semangat supaya apa? Supaya anak itu semangat lagi, kepercayaan di dalam dirinya itu timbul dan ada. Jadi anak itu tidak mudah malu, tidak mudah insecure ya, bahasanya sekarang tidak mudah insecure. Bahkan anak-anak SD sekarang itu ngerti loh insecure itu apa. Kayak mereka malu, kok aku nggak cantik, kok aku pendek, kok aku nggak bisa seperti teman-temanku. Nah, jadi kita untuk jadi guru SD kita harus paham seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan mengenai sharing tentang program studi pendidikan guru sekolah dasar ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kita, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya dan Kak Ivana pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a